Selamat pagi bagi kita semua adik-adik Kristen Elim yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bahagia di mata Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kakak ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian yang berkata, "Kini yang lemah menjadi kuat." Kita nyanyikan sama-sama. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena kasih-Nya bagi kita semua, bagi kita semua. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat," dan yang miskin berkata, "Ku kaya," karena kasih kita semua. Bersyukur. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami punya Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Dalam setiap hari Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Itu berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan. Tuhan pimpin pikiran kami sehingga kami boleh dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-58. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ya. Kakak ulangi lagi, Matius pasalnya yang ke-13 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-58. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajarkan orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjubkah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi adik-adik, kita belajar dari perikop di mana Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Nah adik-adik, kenapa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret? Memang banyak yang Tuhan perbuat, mujizat-mujizat, tanda-tanda itu Tuhan perbuat di depan mata mereka. Tetapi kenapa mereka menolak Tuhan Yesus? Kenapa mereka menolak Tuhan Yesus? Karena mereka melihat keadaannya Tuhan Yesus. Di ayat 55, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?" Jadi mereka melihat keadaan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Kita semua tahu ya, adik-adik, kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus datang sebagai anak tukang kayu. Artinya Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin. Dia yang adalah kaya datang sebagai miskin. Nah, kenapa dia datang sebagai orang miskin? Di Matius pasalnya yang ke-5, Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang-orang miskin. Artinya berbahagialah orang-orang miskin yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan datang sebagai anak tukang kayu sehingga dia ditolak. Walaupun dia melakukan banyak mujizat, tetapi dia ditolak. Nah, kenapa dia ditolak?
Kenapa Tuhan Yesus ditolak? Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin, bukan berarti Tuhan itu lemah, tetapi Tuhan mengerjakan keselamatan itu dengan cara datang sebagai orang miskin. Nah, mengapa Tuhan harus datang sebagai orang miskin? Tadi kakak sudah bagikan, yang pertama adalah supaya orang miskin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai orang kaya, berarti hanya orang kaya yang masuk kerajaan surga. Nah, jadi Tuhan kita itu memiliki hikmat di luar apa yang kita pikirkan. Dia memiliki hikmat. Dia datang sebagai orang miskin supaya yang miskin dapat berkata, aku kaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kaya, tetapi dia rela merendahkan hatinya untuk dia datang sebagai orang miskin. Tetapi alasannya, kenapa? Ada alasan Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin. Dia tidak hanya datang sebagai orang miskin begitu saja, tetapi ada alasan Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin supaya memberikan pengharapan kepada orang-orang miskin. Dan yang kedua, kakak sudah bagikan ya. Yang pertama yaitu supaya orang miskin mendapat pengharapan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang lemah, tetapi Tuhan yang melakukan pekerjaan keselamatan sehingga memberikan pengharapan kepada orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin dapat berkata, aku kaya di dalam Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, alasan kenapa Tuhan Yesus datang sebagai orang miskin. Jadi kita tidak boleh memandang orang yang berkekurangan, orang yang kita anggap miskin, kita tidak boleh menolaknya. Tetapi Tuhan mau kita menerimanya, karena Tuhan yang adalah kaya, dia datang sebagai manusia, dia merendahkan hatinya sama seperti orang miskin, tetap yang memberkati kita. Di dalam Tuhan kita mendapat kelimpahan di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca membuat kita, memberikan kita pengharapan yang baru. Yang saat ini berkekurangan, kita harus bangkit. Karena Tuhan kita itu memberikan pengharapan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kasih karunia itu berlimpah. Segala sesuatu berlimpah di dalam Tuhan. Nah, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mari kita sama-sama mengucap syukur untuk firman yang telah kita renungkan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Banyak orang di luar sana Tuhan yang tidak bisa membaca Alkitab, yang tidak bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami di tempat ini, kami membaca kebenaran firman Tuhan. Itu bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dituntun oleh firman itu. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat guru SD Kristen Elim yang mengambil bagian dalam mengajar anak-anak. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, ketekunan di dalam mengajar anak-anak sehingga semuanya berjalan sesuai apa yang Tuhan mau dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Juga Ibu Susi dalam keadaan sakit, kami tahu ada rencana Tuhan dalam kehidupan Ibu Susi sehingga Tuhan sendiri yang memulihkan hamba-Mu lebih pulih lagi daripada yang semula, karena kami yakin di dalam Tuhan ada pengharapan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya adik-adik, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.